Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Bu Gusnul akan menyampaikan materi pembelajaran bimbingan dan konseling dengan tema hidup sehat, fisik, dan psikis. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan mari simak video berikut ini. Hidup sehat, fisik, dan psikis. Tujuan kita dalam mempelajari tema hidup sehat, fisik, dan psikis pada kesempatan kali ini adalah untuk memahami cara hidup sehat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengertian sehat fisik atau jasmani adalah keadaan badan yang baik, artinya bebas dari sakit badan serta bagian-bagiannya. Kesehatan fisik sendiri ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan berfungsi secara normal, sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, dengan sehat secara fisik, kita bisa beraktivitas dalam kegiatan seperti beribadah, belajar, bermain, berolahraga, berwisata, menghasilkan karya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya, sehat psikis atau rohani, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap bagian tuntutan perkembangan sesuai usianya, baik tuntutan perkembangan dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, lingkungan pondok atau sekolah, masyarakat, serta teman sebayanya. Seorang siswa akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik bila ia sehat psikis atau mentalnya. Jadi, dia akan merasa tenang jika tidak mempunyai gangguan kesehatan pada psikisnya. Selanjutnya, hambatan psikis dalam belajar. Yang pertama adalah cemas. Cemas sendiri adalah kekhawatiran dan rasa takut yang intens atau berlebihan dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Rasa cemas dapat bersifat umum dalam situasi yang menegangkan, misalnya seperti berbicara di depan umum atau mengerjakan soal ujian. Rasa cemas hanya indikator penyakit jika perasaan menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah rasa sedih. Rasa sedih sendiri adalah kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan atau berciri perasaan kekurangan, kehilangan, putus asa, tidak mampu melakukan apa-apa, pilu, dan marah. Apabila seseorang sedih, dia akan menjadi pendiam, kurang energik, dan emosional. Menangis sendiri adalah indikasi dari kesedihan. Selanjutnya adalah marah. Marah merupakan luapan emosi seseorang ketika orang tersebut sedang depresi atau stres. Misalnya, biasanya terjadi ketika ada sesuatu yang menjengkelkan dan bikin emosi. Situasi seperti ini biasanya membuat mood belajar menjadi hilang. Yang terakhir, kurang percaya diri. Kurang percaya diri sendiri adalah perasaan ragu dan tidak percaya diri akan kemampuan dirinya. Biasanya seseorang yang mempunyai sifat seperti ini akan sulit untuk berinteraksi dan sering sekali bakat yang mereka miliki tidak bisa tersalurkan karena mereka malu untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki.
Selanjutnya, cara menjaga kesehatan fisik. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat. Pola hidup sehat sangat berpengaruh untuk kesehatan fisik. Salah satunya dengan cara memilih dan mengkonsumsi makanan sehat. Sehingga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus mengandung nutrisi dan gizi yang seimbang. Sudah diketahui dari kita SD pasti sudah diajari makanan sehat adalah 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok terdiri dari nasi atau makanan pokok lainnya. Nasi sering diandalkan dari segi kandungan karbohidratnya. Bagi tubuh, karbohidrat memiliki peranan sumber energi. Saat ini, banyak orang mengganti kebiasaan nasi putih dengan nasi merah atau umbi-umbian karena dianggap lebih sehat. Selain itu, kamu bisa mendapatkan sumber karbohidrat dari jagung, singkong, ubi, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk menjadi sumber protein untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, menyeimbangkan hormon dalam tubuh dan membangun serta memperbaiki sel tubuh yang rusak. Kamu bisa memperoleh nutrisi ini dari beragam jenis lauk pauk seperti ikan, ayam, sapi, kambing, seafood, bebek sebagai sumber protein hewani. Sedangkan untuk sumber protein nabati, kamu bisa mendapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan telur. Pastikan ya, hindari mengkonsumsi terlalu banyak lemak jenuh yang biasanya ada dalam makanan berminyak, seperti gorengan, karena dapat membahayakan kesehatan. Di sini siapa yang suka makan gorengan? Selanjutnya, yang ketiga adalah buah-buahan. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan serat, buah tentu tidak boleh dilupakan dalam menu harianmu. Di balik warna buah ternyata tersimpan kandungan nutrisi yang berbeda. Misalnya, buah warna hijau kaya akan vitamin C, beta karotin, asam folat, serat, kalsium, serta kalsium yang baik untuk penderita kolesterol, kesehatan mata, pencernaan, dan menangkal radikal bebas. Sedangkan buah yang berwarna kuning memiliki beta karotin, vitamin C, dan kalium yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi, memperlancar metabolisme, dan mencegah kanker. Siapa di sini yang suka makan buah? Terus kembangkan makan buahnya. Tapi ingat, kalau yang punya penyakit lambung, jangan pernah makan buah yang asam karena nanti lambungnya bakal tambah sakit. Selanjutnya adalah sayur-sayuran. Ini pasti kita makan setiap hari ya. Sayur-sayuran sendiri merupakan sumber makanan yang tidak kalah penting dari makanan yang lainnya. Salah satu sayuran yang paling banyak macamnya adalah sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, daun pepaya, daun singkong, dan lain sebagainya. Sayur merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Intinya, jangan sampai salah memilih dan mengelola sayur. Sebisa mungkin pilih sayur organik dan hindari memasak sayur terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Yang terakhir adalah susu. Sebagai penyempurna, susu sangatlah bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tulang karena memiliki
kalsium yang bagus untuk tulang, serta memberikan energi bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas. Pada umumnya, susu yang sering kita konsumsi ialah susu dari protein hewani, yakni seperti susu sapi. Namun, selain itu, kita dapat mengkonsumsi susu dari protein nabati yang juga memiliki manfaat yang bagus bagi tubuh kita. Misalnya seperti susu kedelai. Kemudian, cara menjaga kesehatan fisik yang kedua adalah menjaga kebersihan badan. Yaitu yang pertama, mandi secara teratur dengan sabun mandi. Mandi minimalnya itu 2 kali sehari dan jangan lupa pakai sabun mandi. Yang kedua, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur agar kalian tidak mudah sakit gigi. Selanjutnya, membersihkan kuku, hidung, dan telinga. Kemudian mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Yang terakhir, rutin memeriksakan diri ke dokter gigi, dokter mata, dan lain-lain agar kondisi kalian tidak terlalu parah ketika kalian sedang sakit. Ada slogan seperti ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, selalu merapikan dan membersihkan kamar tidur. Ini wajib ya hukumnya. Ketika kalian di kamar, kalian juga harus membersihkan karena itu tempat tidur kalian. Ketika kalian istirahat tidur di tempat yang kotor, maka itu akan menjadi sakit seperti gatal-gatal, iritasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, membersihkan ruang belajar di pondok, sekolah, maupun di rumah. Ketika kita belajar dalam keadaan bersih, maka kita akan merasa nyaman daripada kita belajar di dalam ruangan yang kotor seperti itu. Kemudian, cara menjaga kesehatan psikis. Yang pertama adalah menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya. Artinya, memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukannya secara baik, disertai rasa senang serta bangga sambil terus mengusahakan kemajuan. Jadi, tidak perlu mengada-ngada akan tentang dirinya. Seperti itu. Yang kedua, tekun beribadah dan berakhlak mulia. Karena ketika kita tekun beribadah, maka kondisi kejiwaan kita akan menjadi tenang. Selanjutnya, bersikap sportif dalam segala kegiatan. Percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah di mana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Selanjutnya, tidak takut tantangan dan terus berusaha mengatasinya. Bersifat terbuka, yaitu ramah, tidak terlalu tertutup, dan suka bersosialisasi dengan lainnya. Banyak bergaul dengan teman sebaya, membina komunikasi yang baik dengan teman, guru, pengasuh pondok, pengurus pondok, dan orang tua. Banyak latihan menahan diri, tidak pemarah, tidak cemas, selalu berpikir positif, dan mudah memaafkan orang lain. Membiasakan diri untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, peta pikiran hidup sehat jasmani dan rohani. Yang pertama, seperti dilihat yang di atas, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, menjaga kebersihan badan, beristirahat secara teratur, lingkungan yang bersih, tekun beribadah dan berakhlak mulia, berani menghadapi tantangan, dan selalu berpositif thinking. Dampak positif dari peta pikiran hidup sehat jasmani dan rohani adalah tidak mudah diserang penyakit.
Yang kedua, selalu berkonsentrasi. Yang ketiga, dapat aktif dalam segala hal. Yang keempat, dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Yang kelima, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sifat kemalasan, tidak adanya waktu, tidak ada dukungan keluarga, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya ruang untuk melakukan kegiatan. Itu adalah faktor penghambat dari peta pikiran hidup sehat, jasmani dan rohani. Nah, untuk video selanjutnya adalah ilustrasi mengenai pandemi atau COVID-19 yang sekarang terjadi di wilayah kita. Selamat menyaksikan. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Makin banyak pahlawan,
semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bu Kusnul sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.